Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-9 chapter ke-16. Di chapter ini bakal dibahas tentang pencurian frame gear bagian ke-8. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya menyampaikan rencananya kepada Tuan Ieyasu, tiba-tiba Tuan Date Masamune langsung datang dan langsung menawarkan dirinya untuk ikut serta di dalam rencana itu. Sedangkan Toya yang mendengar hal ini, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Toya melihat jika orang yang berbicara itu ternyata adalah orang yang bermata satu. Dan Toya sangat yakin jika orang itu adalah Date Masamune. Lalu setelah itu Tuan Date Masamune, dia pun langsung bertanya kepada Toya, apakah benar dia adalah Tuan Shirogane yang telah berhasil mengusir pasukan Hideyoshi? Dan Toya pun langsung mengangguk. Lalu Tuan Date Masamune, dia pun langsung memberikan sebuah pujian kepada Toya. Dia bilang bahwa tindakan Tuan Shirogane adalah tindakan yang sangat hebat. Bahkan Date Masamune langsung mengenalkan dirinya kepada Toya dengan sangat hormat. Dia bilang bahwa namanya adalah Date Masamune dan dia adalah salah satu dari 8 raja feodal. Lalu setelah itu Tuan Date juga langsung mengenalkan pengawalnya yang paling dia percayai kepada Toya. Dan dia bilang jika pengawalnya ini adalah orang yang sangat kuat. Dan nama pengawalnya ini adalah Kojuro Kagetsuna. Tetapi Toya yang mendengar hal itu, dia sebenarnya sudah tahu tentang nama mereka. Karena Isen ini memiliki sejarah yang mirip dengan negara Jepang. Lalu setelah itu Toya bertanya kepada Tuan Date, apakah Tuan Date ingin ikut bersamanya ke wilayah Osaka untuk menyerang Hideyoshi? Dan Date pun langsung menjawab bahwa dia memang ingin ikut untuk bertemu dengan Hideyoshi sebelum dia mati. Bahkan dia juga merasa sangat tertarik dengan labu emas yang dimiliki oleh Tuan Hideyoshi. Tetapi Tuan Tokugawa Ieyasu yang mendengar hal itu, dia pun dengan cepat langsung menentangnya. Ieyasu bilang bahwa jika niat Tuan Date Masamune adalah untuk merebut labu emas itu, maka dia akan menentang hal itu. Tuan Date Masamune yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat terkejut, karena dia tidak tahu kenapa Ieyasu bisa tahu tujuannya. Tetapi Toya dengan sangat tegas, dia pun lalu bilang kepada Date Masamune, bahwa dia memiliki tujuan yang lain, yaitu dia ingin menghancurkan labu emas itu. Karena menurutnya labu emas itu adalah sebuah alat yang sangat jahat. Tuan Date yang mendengar itu, dia pun akhirnya menyerah. Dan dia bilang bahwa jika Tuan Shirogane ingin seperti itu, maka dia tidak akan ikut campur. Dan dia akan mendukung hal ini sepenuhnya. Tetapi Tuan Date mengatakan hal ini sambil tersenyum dengan sangat licik. Sedangkan Tuan Tokugawa Ieyasu yang melihat hal ini, dia pun dengan cepat langsung memberikan sebuah peringatan kepada Date Masamune. Dia bilang bahwa Tuan Date Masamune tidak boleh bertindak licik. Karena dia tahu bahwa Tuan Date Masamune pasti akan merebut artefak itu sebelum dihancurkan oleh Tuan Shirogane. Dan lagi-lagi hal ini membuat Tuan Date merasa sangat kesal dan juga bingung. Lalu setelah itu Toya bertanya kepada Tuan Ieyasu, apakah tidak apa-apa jika dia mengajak Tuan Date untuk menyerang Hideyoshi? Dan Tuan Ieyasu pun langsung menjawab. Dia bilang bahwa dia tidak punya hak untuk melarang siapapun. Bahkan dia juga sebenarnya sangat ingin ikut berperang juga. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung setuju. Tetapi untuk Tuan Tokugawa Ieyasu dan semua pasukannya, mereka bisa berperang di luar kastil. Sedangkan dia sendiri akan merebut labu emas itu dari Hideyoshi. Dan setelah semuanya disetujui, akhirnya diputuskan bahwa pasukan gabungan dari Tokugawa dan juga Date Masamune, mereka akan memberikan 3.000 pasukannya, sedangkan sisanya akan menjaga kastil. Lalu Toya bertanya lagi kepada mereka, apakah jika mereka berhasil mengalahkan Hideyoshi, maka pertempuran akan selesai. Dan Tokugawa pun lalu menjawab bahwa jika Hideyoshi berhasil dikalahkan, maka kemungkinan peperangan akan berakhir.
Bahkan satu-satunya kekuatan yang masih tersisa hanyalah klan Tokugawa. Sehingga klan Tokugawa akan memiliki kekuasaan yang sangat besar di wilayah Isen, bahkan melebihi sang kaisar. Tetapi Toya yang mendengar hal ini, dia pun lalu berpikir bahwa sebenarnya hal itu lebih baik daripada Hideyoshi yang berhasil menyatukan Isen lalu malah menyerang Yulong. Karena itu akan memberikan dampak negatif kepada Isen, sama seperti yang pernah dialami oleh Jepang saat mereka menyerang Cina. Setelah semua rencana dibuat, Toya, Kohaku, dan juga Yae, mereka bertiga pun lebih dulu pergi ke wilayah Osaka untuk memasang jalur gate. Dan saat Toya sampai di sana, dia pun menjadi sangat terkejut karena ternyata Osaka terlihat sangat berkilau dengan kilauan emas. Lalu setelah Toya berhasil menemukan letak dari kastil emas milik Hideyoshi, dia pun akhirnya langsung memasang jalur gate di 4 titik penyerangan. Dan dalam sekejap semua pasukan Tokugawa dan juga Date Masamune, mereka semua sudah berhasil mengepung kastil milik Hideyoshi. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya pasukan Hideyoshi langsung membunyikan trompet perang dan itu artinya peperangan akan segera terjadi. Tetapi sayangnya pasukan pemanah milik Hideyoshi, ternyata mereka semua belum siap untuk melakukan peperangan. Sehingga hal ini langsung dimanfaatkan oleh Toya untuk langsung menyerang. Dan setelah itu Toya, Kohaku, dan juga Yae, mereka pun akhirnya langsung masuk ke dalam kastil. Dan ternyata kastil itu terlihat sangat luas. Tetapi saat Toya mengintip di salah satu kamar yang ada di sana, ternyata hal itu membuat Toya sangat terkejut. Karena di dalam ruangan itu ada seekor monyet besar yang sedang bersantai. Bahkan monyet itu memakai pakaian bangsawan dan juga memiliki labu emas. Tetapi yang membuatnya kaget, ternyata monyet itu bukanlah manusia, tapi lebih terlihat seperti monyet asli. Dan ini membuat Toya bingung apakah ini adalah Hideyoshi atau hewan peliharaannya. Tetapi setelah itu, monyet itu pun tiba-tiba menyadari kehadiran dari Toya, dan dia langsung berbicara layaknya seorang manusia. Dia bilang apakah ada orang yang mencoba untuk mengintipnya. Sedangkan Toya yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat terkejut, karena ternyata monyet ini bisa berbicara, dan dia akhirnya yakin jika monyet ini adalah Tuan Hideyoshi. Lalu setelah itu Toya bertanya kepada monyet itu, apakah benar dia adalah Tuan Hideyoshi. Dan monyet itu pun langsung menjawab bahwa benar dia adalah Tuan Hideyoshi, sang dewa dari klan Hashiba. Lalu setelah itu Tuan Hideyoshi langsung menggunakan labu emas miliknya untuk mengeluarkan sesuatu, dan ini membuat keadaan semakin tegang. Bahkan Yae dan juga Kohaku langsung terpengaruh dan hilang kesadaran seolah-olah berhasil terhipnotis. Tetapi sayangnya serangan mental ini tidak berpengaruh kepada Toya, dan ini membuat Hideyoshi menjadi sangat kaget. Bahkan dari sini Toya akhirnya mulai menyadari sesuatu, jika monyet ini ternyata memiliki aura ilahi. Lalu setelah itu Toya bertanya kepada Hideyoshi yang saat itu sudah sangat marah. Toya bilang dia sebenarnya sudah tahu jika dia bukanlah monyet biasa, karena dia hanya menggunakan tubuh monyet ini sebagai wadah, sedangkan tubuh aslinya adalah di dalam labu emas itu sendiri. Dan dia juga tahu bahwa dia adalah seorang dewa tingkat rendah. Hideyoshi yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat terkejut, karena ternyata Toya bisa tahu tentang identitasnya. Lalu dengan sangat marah, dia pun langsung bertanya kepada Toya, siapakah dia sebenarnya. Tetapi Toya tidak menjawabnya. Toya hanya bilang jika dia bisa merasakan esensi ilahi, walaupun esensi itu terlihat kecil dan juga berwarna buram. Dan dia tahu bahwa Hideyoshi telah dirasuki oleh seorang dewa tingkat rendah. Lalu setelah itu Toya dengan sangat cepat, dia pun langsung menghubungi Luli yang ada di Brunhild menggunakan telepati. Dan Toya langsung menyuruh Luli untuk memberitahu Karen dan juga Moroha bahwa dia sudah berhasil menemukan dewa rendahan yang telah melarikan diri dan sedang mereka cari-cari. Lalu setelah itu, karena Toya merasa jika dia juga memiliki aura ilahi yang mulai bocor, dia pun langsung mencoba untuk mengeluarkannya. Dan ternyata saat Toya berkonsentrasi untuk mengeluarkannya, tiba-tiba saja tubuhnya langsung bersinar berwarna emas, layaknya Super Saiya. Dan ini membuat Toya sangat terkejut. Bahkan rambutnya saat ini langsung berubah warna dan menjadi panjang. Sedangkan si monyet Hideyoshi yang melihat hal ini, dia pun lalu menjadi semakin ketakutan. Dan dia langsung bertanya kepada Toya, apakah dia juga berasal dari dunia dewa, seperti dirinya. Lalu tidak lama, labu emas itu pun langsung mengeluarkan sesosok pria tua berjenggot dan langsung melotot ke arah Toya dengan penuh amarah.
Bahkan dia juga langsung mengeluarkan esensi ilahi miliknya. Tetapi aura ilahi miliknya itu lebih suram daripada milik Toya. Dan setelah itu, dia pun langsung menyerang Toya dengan tinjunya. Sedangkan Toya langsung menahan tinju itu dengan kekuatan yang sama. Dan akhirnya terjadilah benturan kekuatan dewa yang sangat kuat, sampai membuat seluruh kastil menjadi hancur. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya, atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.